Baik, bisa kita mulai Pak Jaksa, penasihat hukum. Ini untuk teknisnya ini kan kita ada 9 orang. Teknisnya bagaimana Pak Jaksa? Izin yang mulia, kalau berkenan dan disepakati, ini kan ada 3 klaster, Ya, nanti per klaster 1 orang hanya dibacakan yang mulia. Gitu. Jadi dari per klaster satu. Satu klaster, 1 Ini orang. mana duluan? Pak Rifa dulu. Pak Rifa, Pak Maya, Pak Edward. Ya, yang mau dibacakan yang Pak mana? Rifa. Pak Rifa. Nanti untuk bagaimana? Tidak keberatan yang mulia. Keberatannya kan nanti Tidak. juga dapat Iya. anunya ya. Jadi untuk mempersingkat. Itu sudah ada kok. Yang lainnya sudah nunggu di sini atau masih tiba? Oh gitu ya, sambil jalan nanti disiapkan ya, jadi bisa langsung. Jadi karena memang ini anggota 2 ini lagi cuti, jadi sementara untuk majelis ini sementara diganti oleh Pak Pur. Jadi nanti kalau nggak keberatan kita singkat-singkat saja ya, karena kita udah musyawarah, kita mau libur panjang, jadi ada yang sudah pesawat segala macam, jadi singkat mungkinlah nanti pembacaannya. Gitu Pak Jaksa ya, kita buka dulu Pak Rifa. Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Rifa Siaan, Maya Kusmai, dan Edward Cornel dengan berkas perkara terpisah dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dihadapkan terdakwanya Pak Jaksa. Para terdakwa atas nama Rifa Siaan, Maya Kusmaya, Edward Kon di hadir persidangan. Silakan duduk. Pak Rifa sehat hari ini? Sehat ya. Pak Maya sehat, Pak Edward sehat ya. Alhamdulillah ketika sehat hari ini jadi bisa kita lanjutkan sidang perkara saudara. Sesuai penundaan sidang yang lalu, agenda persidangan hari ini adalah tuntutan dari penuntut umum. Sehubungan dengan agenda persidangan hari ini sudah siap tuntutannya Pak Jaksa ya? Baik, sepertinya sudah kita sepakati tadi, kita baca poin-poinnya saja. Kalau bisa nggak sampai setengah jam sudah selesai, nanti yang lain juga begitu. Saya kira begitu, sudah bisa kita dengarkan pembacaannya ya. Ini karena perkaster tadi kesepakatannya hanya Pak Rifa yang dibacakan, yang lain nanti tinggal tuntutannya. Begitu ya. Baik, silakan Pak Jaksa dimulai. Terima kasih Yang Mulia. Jaksa Negeri Jakarta Pusat untuk keadilan surat tuntutan atas nama terdakwa Rifa Siaan. Terdakwa Rifa Siaan dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana telah kami bacakan pada persidangan pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan sebagai berikut. Ke-1 primer, pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar, pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Adapun fakta-fakta yang terungkap persidangan, keterangan saksi, dalam persidangan ini telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 41 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum sebagai berikut. 1. Saudara Alfian Nasution sampai dengan nomor 41, Basuki Cahayapurnama dianggap dibacakan. Keterangan ahli dalam persidangan ini telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 6 orang ahli yang dihadirkan oleh penuntut umum, 2 orang saksi adicat, 9 orang ahli, dan 2 orang saksi mahkota yang dihadirkan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Telah pula didengarkan keterangan terdakwa dan pemeriksaan alat bukti surat. Dalam pemeriksaan persidangan dilakukan alat bukti surat antara lain, mohon izin dianggap dibacakan. Kemudian fakta hukum yang dimaksud dengan fakta hukum adalah bahasan atau kajian atas fakta yang diperoleh di persidangan dengan menghubungkan atau menghubungkan fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti yang mendukung pembuktian dakwaan. Untuk mempersingkat pembacaan surat tuntutan, kami bacakan namun satu kesatuan dan terlampir dalam surat tuntutan ini. Analisa yuridis. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan. Setelah diuraikan tentang fakta-fakta persidangan dan fakta hukum yang meliputi keterangan saksi, ahli surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, serta barang bukti yang telah diperiksa, maka selanjutnya sampailah kami pada tahap pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Primer, pasal 2 ayat 1 junto 18, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Subsidiar pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana.
bahwa ketentuan yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang berbunyi dalam hal terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesuai dengan perbuatan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru kecuali ketentuan-ketentuan perundangan yang lama menguntungkan bagi pelaku dan pembantu tindak pidana. Dan pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana yang berbunyi, pada saat undang-undang ini mulai berlaku, tindak pidana yang sedang dalam proses peradilan menggunakan ketentuan undang-undang ini, kecuali undang-undang yang mengatur tindak pidana tersebut lebih menguntungkan bagi terdakwa atau tersangka atau terdakwa. Berdasarkan pasal 622 ayat 4 dalam hal ketentuan pasal mengenai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf I, diacu oleh ketentuan pasal undang-undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan pasal dalam undang-undang ini dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pasal 2 ayat 1 pengacuannya diganti dengan pasal 603 dan seterusnya. Bahwa delik penyertaan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana menyatakan setiap orang dipidana sebagai pelaku tindak pidana jika A. melakukan sendiri tindak pidana, B. melakukan tindak pidana dengan perantaran alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, C. turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan kekerasan menggunakan ancaman kekerasan, melakukan penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan. Bahwa surat dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritas maka sesuai dengan doktrin hukum maupun praktek peradilan Indonesia maka penuntut umum akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primer. Jika dakwaan primer sudah terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Begitu pula sebaliknya apabila dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya penuntut umum akan membuktikan dakwaan subsidiar. Bahwa terdakwa Rifas Siaan didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dengan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana yang berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana menjadi pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan unsur pasal sebagai berikut. Unsur setiap orang. Bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur pasal 1/3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi yang biasanya istilah setiap orang ini dalam perundang-undangan pidana disebut dengan barang siapa. Yang dimaksud dengan unsur setiap orang atau barang siapa pada dasarnya merujuk pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan. Atau setidak-tidaknya siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 Kapit 94 tanggal 30 Juni 95 yang menyebutkan bahwa barang siapa atau adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya. Mohon izin kan terkait teori kami lanjut kepada berdasarkan uraian ini tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur yang kedua, unsur secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum dalam hukum pidana ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum atau melanggar hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak, sedangkan menurut penjelasan atas Undang-Undang RI Nomor 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 2 ayat 1, yang dimaksud secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil atau dalam arti material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam perkembangan hukum, pengertian secara melawan hukum telah mengalami perubahan terlihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003 garing PUU strip 4 Romawi garing 2006 tanggal 25 Juli tahun 2006. Intinya menyatakan bahwa penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sepanjang frase yang berbunyi yang dimaksud dengan secara melawan hukum dan pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material. Yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat,
maka perbuatan tersebut dapat dipidana, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian, kecermatan dalam hidup dalam masyarakat. Sebagai suatu norma keadilan adalah ukuran yang tidak pasti sehingga tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari persesuaian antara alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana telah diuraikan dalam analisa fakta, terungkap fakta hukum sebagai berikut. Bahwa PT Pertamina Persero atau selanjutnya disebut PT Pertamina adalah BUMN yang seluruh sahamnya 100% dimiliki pemerintah Indonesia, merupakan perusahaan minyak dan gas milik negara yang didirikan pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama Permina. Pada tahun 1961 berganti nama menjadi PN Permina setelah dilakukan merger dengan PN Pertamina pada tahun 1968 berganti nama menjadi PN Pertamina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 kemudian dinamakan Pertamina hingga akhirnya mengganti status hukumnya dan mengganti nama PT Pertamina Persero pada tanggal 9 Oktober 2003 sesuai dengan Akta Nomor 29 tanggal 29 mohon izin ulangi, nomor 29 tanggal 13 April 2018 oleh Notaris Aulia Taufani disahkan Kementerian Hukum dan HAM melalui surat keputusan tahun 2018 tanggal 13 April 2018 kegiatan usaha PT Pertamina Persero sebagai berikut. Mohon izin dibacakan, dianggap dibacakan. Bahwa dalam pertengahan tahun 2020 PT Pertamina Persero melakukan perombakan direksi organisasi anak usaha sebagai bagian langkah membentukan holding migas dan roadmap program Kementerian BUMN, yaitu berdasarkan surat keputusan Direktur Utama nomor SK-18-C0000-2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang struktur organisasi dasar PT Pertamina sebagai berikut. 1. Pertamina Hulu Energi. 2. PT Kilang Pertamina Internasional sampai dengan nomor 6 PT Pertamina Power Indonesia. Bahwa terdakwa Rifasiaan dalam periode 2021 sampai dengan 2003 menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga periode Oktober 2021 sampai dengan Juni 2023 dan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga periode Juni 2023 sampai dengan 2024 dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut. Dianggap dibacakan majelis. Dalam impor produk kilang BBM, bahwa untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri PT Pertamina melalui PT PPN selama periode 2018 sampai dengan 2023 masih melakukan impor BBM jenis Mogas 88, Mogas 90, Mogas 92, dan Mogas 98 yang dikelola oleh Direktorat Pemasaran Pusat Niaga PT PPN. Impor BBM dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Khusus yang dibentuk oleh Fungsi Integrated Supply Chain PT Pertamina Januari 2018 sampai dengan September 2020 dan PT PPN Oktober 2021 sampai dengan Desember 2023. Mekanisme dalam penentukan perusahaan yang menjadi pemenang supplier dari sejumlah perusahaan yang terdaftar dalam DEMUT, yaitu diawali fungsi trading mendapatkan permintaan kebutuhan impor produk kilang dari fungsi perencanaan, kemudian setelah mendapatkan kebutuhan impor untuk pemenuhan suplai dalam negeri, diajukan rencana pengadaan kepada pejabat yang berwenang. Rencana pengadaan memuat jenis kargo yang akan dibeli, volume kargo dibutuhkan, periode kontrak, dan list daftar mitra usaha yang diundang setelah mengajukan izin pengadaan kepada pejabat yang berwenang, maka dilakukan pengiriman undangan tender di PT PPN melalui email productprocurement@pertamina.com. Oleh fungsi product trading di dalam undangan tender dicantumkan batas waktu pengiriman proposal penawaran oleh DEMUT. Setelah batas waktu penawaran dilakukan pembukaan proposal penawaran oleh panitia pelelangan khusus yang terdiri dari fungsi product trading, fungsi trading analis dan development, fungsi product operation, fungsi planning optimization, and scheduling. Kemudian panitia pelelangan khusus akan melakukan evaluasi proposal penawaran dari DEMUT dan meranking penawaran yang didapatkan berdasarkan urutan harga terbaik. Proposal 2, penawaran harga terbaik akan dinegosiasikan harga lebih lanjut atau ditandingkan lagi untuk mendapatkan harga yang lebih baik lagi. Kemudian setelah mendapatkan satu penawaran terbaik, panitia pelelangan khusus akan melakukan negosiasi lebih lanjut. Bahwa selama periode 2021 sampai dengan 2023 terdakwa Rifasiaan selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga bersama dengan Maya Kusmaya telah menyetujui penetapan 2 supplier sebagai pemenang lelang pengadaan impor produk kilang BBM yang diusulkan Edward Cornea yang sebelumnya telah diberikan perlakuan istimewa, yaitu BP Singapore PTE Ltd dan Sinosem International Oil PTE Ltd yang pelaksanaan pengadaannya tidak dilakukan sesuai prinsip dan etika pengadaan. Pengadaan produk kilang gasolin RON 90 dan RON 92 untuk periode term semester 1 2023.
Pada tanggal 31 Oktober 2022, terdakwa Rifasian selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN menerbitkan Memorandum nomor R014-PNC-2022-S3 perihal penyampaian rencana strategi pengadaan gasolin series untuk periode term semester 1 2023, antara lain menyampaikan strategi dan metode pengadaan sebagai berikut. 1. Pemenuhan impor melalui pembelian direct ke refiner atau cargo parcel besar akan dilakukan dengan pemilihan langsung dengan mitra usaha yang memenuhi kriteria. 2. Pemenuhan kebutuhan impor term FOB untuk gasolin 292 RON akan dibuka melalui proses pelelangan khusus dengan opsi periode kontrak 6 bulan, yaitu Januari sampai Juni 2023 dan atau 1 tahun Januari sampai Desember 2023. Dalam penjualan solar non-subsidi, bahwa kegiatan penjualan produk bahan bakar minyak selanjutnya disingkat dengan BBM pada PT Pertamina Patraniaga dilaksanakan oleh Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga secara khusus penjualan produk BBM solar, biosolar untuk sektor industri dan marin dilaksanakan oleh fungsi Vice President Industrial and Marine Fuel Business, bahwa terdakwa Rifasian selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN periode Oktober 2021 sampai dengan Juni 2023, berdasarkan surat keputusan Direktur Utama tanggal 10 Oktober 2022 tentang tugas dan wewenang direksi PT PPN, mempunyai tugas dan wewenang yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan ini. Bahwa sebelum tahun 2021, baik PT Pertamina maupun PT PPN selaku anak perusahaan menjual produk solar atau biosolar kepada industri berdasarkan RKP PT Pertamina tahun 2018, pangsa pasar penjualan BBM industrial marine adalah 71,57%, 74,87% pada tahun 2019 dan 76,33% pada tahun 2020. Selanjutnya berdasarkan data Key Performance Indicator VP Industrial and Marine Fuel Business tahun 2021 sampai dengan 2023, PT PPN memiliki pangsa pasar penjualan BBM industri yang dominan dalam industri. Pada tahun 2021 pangsa pasar sebesar 86,9%, tahun 2022 sebesar 82% dan tahun 2023 sebesar 84,2%. Penjualan tersebut diperoleh dari penjualan baik spot maupun dengan perjanjian sejak tahun 2021. PT Pertamina tidak lagi menjual solar atau biosolar dan seluruh niaga BBM solar atau biosolar dilaksanakan oleh PT PPN selaku subholding Commercial and Trading. Bahwa menjadi konsumen atau pembeli dari PT Pertamina PT PPN produk BBM jenis solar biosolar diklarifikasikan atas beberapa segmen, yaitu A. Instansi pemerintah TNI Polri. 2. Non pemerintah yang terdiri atas 1. Agen BBM sampai dengan nomor 8 industri lain dianggap dibacakan. Proses bisnis penjualan produk BBM khusus terhadap industri marin dan PT Pertamina Patraniaga antara lain mengacu pada pedoman pengelolaan pemasaran BBM, yaitu sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan kami. Bahwa meskipun penyusunan strategi seharusnya mempertimbangkan bottom price dan komponen biaya yang juga melakukan targeting dengan memperhitungkan tingkat profitabilitas, pertumbuhan pasar, nilai strategis pelanggan, tingkat persaingan dan regulasi sebagaimana diatur dalam pedoman pengelolaan pemasaran BBM industri dan marin PT PPN nomor A02-001-PNC-2002 revisi ke-0, namun dalam penetapan harga jual BBM atau solar atau biosolar kepada konsumen industri tidak menggunakan bottom price. Selain itu dalam pelaksanaannya evaluasi profitabilitas tidak pernah dilakukan atas penjualan tiap pembeli atau konsumen, karena penjualan BBM kepada sektor industri dan marin hanya menargetkan untuk mempertahankan pangsa pasar yang tercermin dengan volume penjualan. Bahwa terdakwa Rifasian selaku Direktur Pemasaran Pusat Niaga PT Pertamina menandatangani kontrak penjualan kepada pembeli sebelumnya menerima nota atau memo dari VP IMFB yang menyampaikan informasi kesepakatan harga dengan konsumen dan meminta persetujuan kepada Direktur Pemasaran. Selanjutnya terdakwa Rifasian meminta VP dan manajer untuk memberikan penjelasan mengenai kesepakatan harga sehingga dapat mengetahui apakah harga jual yang akan tertuang dalam kontrak penjualan masih berada di atas bottom price atau di bawah bottom price. Selain itu terdakwa Rifasian selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga seharus mendapatkan laporan profitabilitas dari bagian keuangan, namun penjualan BBM solar atau biosolar kepada sejumlah konsumen, laporan profitabilitas tersebut tidak digunakan. Selain itu terhadap konsumen dengan kondisi perpanjangan kontrak yang seharusnya sudah dapat diketahui bahwa harga pada kontrak sebelumnya sebenarnya merugikan PT PPN. Namun demikian harga yang diberikan dalam perpanjangan kontrak tetap diteruskan sehingga PT PPN mengalami kerugian secara terus-menerus. Berdasarkan data penjualan solar atau biosolar pada PT Pertamina dan PT Pertamina Patraniaga, terdapat sejumlah konsumen selama periode tahun 2018 sampai dengan 2023 yang memiliki transaksi penjualan solar atau biosolar dengan harga di bawah harga jual terendah berupa harga pokok penjualan dan atau bottom price, antara lain sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami.
bahwa data penjualan PT Pertamina terdapat kontrak harga jualnya di bawah bottom price tersebut di atas, bahkan terdapat konsumen. Perusahaan industri tidak hanya mendapatkan harga penjualan di bawah bottom price, tetapi juga mendapatkan harga bahkan di bawah cost of product, serta penjualan kepada dua konsumen yang nilainya lebih rendah dari harga dasar jenis bahan bakar tertentu minyak solar, yakni PT Adaro Indonesia dan PT Perma Persada Nusantara. Adapun perusahaan yang mendapatkan harga bahkan di bawah cost of product, sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami. Izin dilanjutkan majelis. Dilanjutkan yang mulia. Bahwa terdakwa Rifai Syaan selama periode tahun 2021 sampai dengan 2023 telah menandatangani kontrak penjualan BBM solar atau biosolar dengan harga di bawah bottom price dengan rincian sebagaimana yang telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami. Berdasarkan surat keputusan nomor KPTS 005 tanggal 29 Maret 2021 tentang kewenangan penentuan harga jual khusus produk B2B yang mengatur diperbolehkannya harga khusus di bawah bottom price bahkan hingga di bawah 95% MOPS dengan kewenangan sebagaimana telah kami uraikan dalam surat tuntutan kami. Kondisi yang terkait ketentuan penetapan harga jual khusus telah diatur dalam SK Direktur Pemasaran Korporat PT Pertamina Persero nomor KPTS 02 tanggal 21 April 2020 tentang pengelolaan harga khusus pemasaran korporat. Di dalam SK KPTS 02 F000000 2020 S0 menyebutkan antara lain bahwa penetapan harga khusus dapat dilakukan jika memenuhi ketentuan penetapan harga jual khusus yang ada di dalam lampiran SK yang mengatur kondisi khusus tertentu dan harga jual khusus yang diusulkan minimum sama atau setara dengan harga pasar dan harga khusus dapat berlaku dalam jangka pendek atau dalam kuota volume tertentu. Disebutkan pula dalam SK KPTS 02 bahwa dalam hal pengajuan harga khusus bagi long term kontrak maka kontrak penjualan direkomendasikan dilengkapi dengan klausul penyesuaian harga jual apabila kondisi market berubah secara signifikan. Dengan demikian harga khusus hanya diberikan untuk penjualan spot, bukan untuk kontrak jangka panjang dan pemberian harga khusus ini diberikan berdasarkan kondisi khusus setelah mendapatkan persetujuan berdasarkan otorisasi kewenangan yang diberikan dalam surat keputusan nomor KPTS 005 PPN 05/2021 S3 tanggal 29 Maret 2021. Lebih lanjut secara konkret 3 kondisi yang dipersyaratkan untuk pemberian harga khusus sebagaimana diatur dalam surat keputusan 005 sebagai berikut yang dibacakan. Kemudian bahwa dalam periode 2020 sampai dengan 2023 terdakwa Rifai Syaan selaku Direktur Pemasaran telah memberikan harga jual di bawah harga jual terendah kepada sejumlah pembeli atau perusahaan industri dengan tidak memenuhi kondisi sebagaimana yang disyaratkan dalam KPTS 02 tanggal 21 April 2020 tentang pengelolaan harga khusus pemasaran korporat karena pada dasarnya penjualan yang dilakukan hanya berorientasi pada target volume penjualan dan mengesampingkan persyaratan serta hanya melihat hal-hal sebagai berikut yang dibacakan. Bahwa terdapat beberapa kontrak dengan pembelian mengatur klausul yang memungkinkan dilakukan review harga namun tidak pernah dilakukan evaluasi secara periodik meskipun harga jual nyata-nyata di bawah harga jual terendah. Bahwa perbuatan terdakwa Rifai Syaan selaku Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina Patraniaga periode Oktober 2021 sampai dengan Juni 2023 selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga periode Juni 2023 sampai dengan 2025 bersama-sama dengan Maya Kusma dan Alfian Nasution yang telah memberikan harga di bawah harga jual terendah kepada pembeli swasta tertentu di sektor industri pertambangan, badan usaha berizin niaga umum dan agen BBM dan menyetujui hasil negosiasi tanpa mempertimbangkan harga jual terendah serta tidak melakukan evaluasi atas harga penjualan kepada setiap pelanggan meskipun secara nyata harga penjualan kepada pelanggan tersebut telah di bawah harga jual terendah. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan kami. Berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Rifai Syaan baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Maya Kusmaya memberikan perlakuan istimewa kepada BP Singapura dan Sinochem International Oil dalam pengadaan produk kilang gasolin RON 90 dan RON 92 untuk periode term semester 1 2023 telah memenuhi unsur melawan hukum. Selain itu perbuatan terdakwa Rifai Syaan terkait penjualan solar non subsidi telah memenuhi unsur secara melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka unsur secara melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Bahwa kata memperkaya berdasarkan dari kata dasar kaya secara harfiah kata kaya dapat diartikan mempunyai banyak harta atau benda lainnya. Yang dibacakan teori-teori bahwa terdakwa Rifai Syaan telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan rincian sebagai berikut. 1. Pengadaan impor kilang atau BBM telah memperkaya BP Singapura Private Limited dalam pengadaan gasolin 90H1 2023 sebesar 3.600.051.12 US dollar, memperkaya BP Singapura Private Limited dalam pengadaan gasolin 92H1
H1-2023 sebesar 745.493.30 sen US dollar memperkaya Sinochem International Oil atau Singapore Private Limited dalam pengadaan gasolin 90 H1-2023 sebesar 1.394.988.19 sen US dollar Amerika Serikat. 2. Penjualan solar non-subsidi telah memperkaya korporasi antara lain sebagai berikut. 1. PT Brokol, 2. PT Buma, 3. PT Merah Putih Petroleum, 4. PT Adaro Indonesia, 5. PT Pama Persada Nusantara, 6. PT Ganda Alam Makmur, 7. PT Indosemen Tunggal Prakarsa, 8. PT Aneka Tambang, 9. PT Maritim Barito Perkasa, 10. PT Vale Indonesia Tbk, 12. PT Nusa Halmahera Mineral, 13. PT Indo Tambang Raya Mega beserta perusahaan afiliasinya. 14. PT Puranusa Eka Persada melalui PT Arara Abadi. Dengan demikian unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi tersebut di atas telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Unsur berikutnya unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Untuk teori dianggap dibacakan. Berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh dari persesuaian antara alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain. Sebagaimana telah kami uraikan dalam analisa fakta hukum, terungkap fakta hukum sebagai berikut, bahwa pembuktian secara melawan hukum dan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana telah kami uraikan dalam bagian AD2 dan AD3 yang telah kami nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada AD2 unsur secara melawan hukum dan bagian AD3 unsur melakukan perbuatan berkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi aquo mutatis mutandis diberlakukan, diterapkan atau diambil alih menjadi pembuktian bagian AD4 unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ya. Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli penghitungan kerugian keuangan negara Hasbi Asidik dan Hendratna Mutakin dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero dan Subholding, kontraktor kerja sama Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya, nomor 26 SR LHP DJP IPKN 0206/2025 tanggal 18 Juni 2025 oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Penyimpangan dilakukan oleh terdakwa Rifa Sihaan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Edward Korne, Maya Kusmaya, Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Martin Hendranata, dan Alfiana Sution telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sebagai berikut. Dalam impor produk kilang atau BBM, bahwa untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri PT Pertamina melakukan melalui PT PPN selama periode 2018 dan 2023 masih melakukan impor BBM jenis Moga 88, Moga 90, Moga 92, dan Moga 98 yang dikelola oleh Direktorat Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN. Impor BBM dilaksanakan oleh Panitia Pelelangan Khusus yang dibentuk oleh Fungsi Integrated Supply Chain atau ISC PT Pertamina Januari 2018 sampai dengan September 2020 dan PT PPN Oktober 2021 sampai dengan 2023. Bahwa selama periode 2021 sampai 2023 terdakwa Rifa Sihaan selaku Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Patra Niaga bersama dengan Maya Kusmaya telah menyetujui penetapan 2 supplier sebagai pemenang lelang pengadaan impor produk kilang atau BBM yang diusulkan Edward Korne yang sebelumnya telah diberikan perlakuan istimewa yaitu BP Singapore Private Limited dan Sinochem International Oil Private Limited yang pelaksanaan pengadaannya tidak dilakukan sesuai prinsip dan etika pengadaan. Bahwa perbuatan terdakwa Rifa Sihaan, Maya Kusmaya, dan Edward Korne sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan kerugian negara pada PT Pertamina dan atau PT Pertamina Patra Niaga atas pengadaan impor produk kilang berupa gasolin 90 H1 2023 BP Singapura, gasolin 92 H1 2023 BP Singapura, dan gasolin 90 H1 2023 Sinochem Private Limited yaitu sebesar 5.740.530 $2 Amerika Serikat, 61 sen yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian keuangan negara dalam pengadaan impor produk kilang atau BBM oleh PT Pertamina dan PT PPN seluruhnya sebesar $6.997.110 Amerika Serikat, 65 sen
dengan rincian sebagai berikut yang akan dibacakan. Kemudian dalam penjualan solar non subsidi bahwa terdakwa Rifa Asyaan selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT PPN periode Oktober 2021 sampai dengan 2023 telah memberikan harga jual di bawah harga jual terendah atau bottom price kepada pembeli swasta tentu di sektor industri pertambangan atau mining, badan usaha yang memiliki izin niaga umum dan agen BBM. Bahwa terdakwa Rifa Asyaan selama periode 2021 sampai dengan 2023 telah menandatangani kontrak penjualan BBM atau solar atau biosolar dengan harga di bawah bottom price dengan rincian yang telah kami uraikan. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia nomor 26 SRLHP DJPI PKN 0206 2025 tanggal 18 Juli 2025 yang dilakukan dalam rangka penghitungan kerugian negara atas tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero dan Subholding kontraktor kontrak kerjasama Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan instansi terkait lainnya terdapat kerugian keuangan negara CQ PT Pertamina Patra Niaga sebesar 2.540.277.386.935 rupiah yang merupakan bagian dari keseluruhan kerugian keuangan negara dalam penjualan solar non subsidi PD pada PT Pertamina dan PT PPN periode 2018 sampai dengan 2023 seluruhnya sebesar 9.415.196.905.676 rupiah, 86 sen. Dilanjutkan yang mulia. Selain kerugian keuangan negara, perbuatan dilakukan oleh terdakwa Rifa Asyaan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Maya Kusmaya, Edward Korne, Martin Hendranata, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Dwi Sudarsono, Toto Nugroho, Hasto Wibowo, Arif Sukmara, Sani Dinar, Saifuddin, Alfian Nasution, Hanung Budia, Dimas Warhaspati, Indra Putra Harsono, Gading Ramadan Judo, dan Muhammad Keri Adrianto Riza dalam pelaksanaan tata kelola minyak PT Pertamina dan Persero dan anak usahanya selama periode 2018 sampai dengan 2023 berdasarkan keterangan ahli Wiko Saputro dan ahli Nailul Huda telah menimbulkan kerugian perekonomian negara sebesar 171.935.294.293 rupiah yang merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut dan illegal gain sebesar 2.617.683.340,41 sen dolar Amerika Serikat. Berupa keuntungan ilegal yang didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. Sebagaimana laporan analisis kerugian perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 sampai 2023 dari ahli di bidang tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina, Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada tanggal 19 Juni 2025. Bahwa perhitungan kerugian perekonomian negara dan illegal gain, keuntungan ilegal terjadi karena sistem tata kelola dan rantai pasok minyak mentah dan BBM belum optimal dan efisien, serta tidak adanya integrasi dan optimalisasi dalam rantai pasok dari hulu ke hilir. Dalam kondisi lifting minyak bumi yang rendah, seharusnya produksi minyak mentah harus diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan kilang di dalam negeri. Namun demikian, pelaksanaan tata kelola minyak PT Pertamina dan anak usahanya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdampak pada suplai minyak mentah untuk diolah di kilang dalam negeri tidak maksimal, di mana minyak mentah yang diproduksi di dalam negeri diekspor dan selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan minyak mentah di kilang dalam negeri dilakukan impor minyak mentah. Hal tersebut menyebabkan inefisiensi dalam produksi BBM di kilang dan berdampak pada biaya produksi yang mahal oleh kilang dalam memproduksi BBM. Berdasarkan hal tersebut di atas, unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 5. Unsur setiap orang dipidana pelaku tindak pidana jika turut serta melakukan tindak pidana. Bahwa unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana sebagaimana telah diganti dengan pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam ketentuan dasar yang mengatur bentuk penyertaan, di mana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana yang terdiri sendiri, melainkan unsur pelengkap dari pidana materialnya. Sedangkan ketentuan penyertaan ini hanya untuk menentukan kualifikasi tindak pidana secara bersama-sama yang sadar, telah diketahui dan dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana.
bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini harus didefinisikan sebagai perbuatan sebagaimana diuraikan dan dibuktikan dalam unsur kedua, ketiga, keempat di atas, yaitu secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh dari persesuaian antara alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat petunjuk keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan, terungkap fakta sebagai berikut. Bahwa pembuktian unsur dalam melawan hukum untuk unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana telah kami uraikan di bagian atas, telah kami nyatakan terbukti dengan alat bukti yang sah, sehingga seluruh uraian pertimbangan pada bagian unsur secara melawan hukum dan bagian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan bagian unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, quo mutatis mutandis, diberlakukan, diterapkan atau diambil alih menjadi pembuktian bagian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Berdasarkan analisa yuris di atas, maka perbuatan terdakwa Rifasiaan telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan primer sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sebagaimana telah diganti dengan pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sehubungan seluruh unsur dalam dakwaan primer telah terpenuhi dan terbukti, maka unsur dalam dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum terhormat, sidang pengadilan kami muliakan, selanjutnya kami menguraikan analisa kerugian perekonomian negara dan illegal gain. Analisa kerugian perekonomian negara dan illegal gain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi pada pasal 3 poin 6 menyebutkan tujuan pengelolaan energi adalah tercapainya kemandirian pengelolaan energi. Untuk mencapai kemandirian pengelolaan energi tersebut perlu menciptakan tata kelola energi yang baik agar potensi sumber daya energi yang ada di Indonesia dapat dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan energi dan ketahanan energi nasional. Karena itu tata kelola energi harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas tinggi. Tata kelola energi yang transparan dan akuntabel harus dapat menciptakan efisiensi dalam industri agar harga energi dapat ditetapkan sesuai dengan nilai keekonomiannya dan berkeadilan. Bahwa selama periode tahun 2018 sampai dengan 2023, dalam pelaksanaan tata kelola minyak mentah dan produk kilang berupa bahan bakar minyak pada PT Pertamina Persero dan anak usaha PT Pertamina Persero terdapat penyimpangan atau pelaksanaan tata kelola yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang mulai dari adanya penolakan lifting minyak mentah domestik yang berdampak pada dilakukannya ekspor minyak mentah, sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan pengelolaan di kilang PT Pertamina Persero dipenuhi melalui impor minyak mentah dan BBM dengan harga yang lebih mahal. Selain itu juga pada pengadaan sewa kapal dengan biaya yang lebih mahal dan penyewaan terminal BBM yang tidak dibutuhkan. Hal tersebut berdampak pada tingginya harga BBM yang berimplikasi pada beban pemerintah melalui pembayaran kompensasi menjadi lebih tinggi. Di sisi lain PT Pertamina Persero dan atau PT PPN justru menjual BBM jenis solar atau biosolar kepada pihak konsumen industri jauh lebih murah, yaitu di bawah harga bottom price. Bahwa salah satu penyimpangan terjadi dalam tata kelola minyak mentah produk kilang BBM PT Pertamina adalah adanya penyimpangan terhadap ketentuan Permen SDM nomor 42 tahun 2018 junto Permen SDM nomor 18 tahun 2021. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur mengenai prioritas pemanfaatan minyak bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, secara tegas mengatur larangan ekspor minyak mentah. Ekspor minyak mentah dengan cara melawan hukum tersebut berimplikasi terhadap menurunnya produksi BBM di kilang. Selanjutnya ditutupi dengan impor BBM oleh PT Pertamina Patraniaga agar dapat memenuhi permintaan BBM di dalam negeri. PT Pertamina Patraniaga selanjutnya mendapatkan izin impor BBM untuk menutupi ketersediaan BBM, menyebabkan kuota impor BBM menjadi meningkat. Berdasarkan perhitungan laporan analisis keuangan perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero, subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2014 sampai 2023 tanggal 19 Juni 2025 disajikan hasil analisa sebagai berikut. 1. Illegal gain. Analisa perhitungan illegal gain didasarkan pada penyimpangan dalam tata kelola impor BBM yang dilakukan oleh PT Pertamina atau PT PPN pada periode 2021 sampai dengan 2023. Harga perolehan pengadaan impor BBM lebih mahal dibandingkan dengan harga perolehan pengadaan BBM domestik. Perhitungan illegal gain selama periode 2021 sampai dengan 2023 diperoleh selisih harga yang lebih mahal sebagai berikut, dianggap dibacakan. Dari total keuntungan ilegal tersebut dikurangi dengan kerugian negara dari penyimpangan pembelian pengadaan impor produk kilang yang lebih besar dari seharusnya oleh PT Pertamina Persero, yaitu sebesar 6
6.997.110.65 sen US dollar. Selanjutnya dari penyimpangan tersebut telah mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar 325.371.097.84 sen yang US dollar merupakan pengeluaran atas pembayaran BBM off specification yang seharusnya tidak diterima, sehingga total keuntungan ilegal dari kegiatan importasi BBM ini adalah sebesar 2.624.680.451 dan 06 sen US dollar. Dan keuntungan ilegal tersebut dinikmati oleh importir produk BBM, sehingga keuntungan ilegal tersebut harus dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas melawan hukum terkait impor produk kilang BBM pada PT Pertamina. Selanjutnya kerugian keperolehan negara, bahwa barang-barang hasil kilang minyak dan gas merupakan tulang punggung aktivitas ekonomi nasional sebagai baik dari sisi industri, transportasi maupun konsumsi rumah tangga. Struktur penggunaan yang didominasi sektor domestik menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur energi, efisiensi distribusi, dan stabilitas harga BBM sangat berpengaruh terhadap daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk jangka panjang, ketergantungan ini juga bisa menjadi dasar dalam transisi energi menuju sumber daya yang lebih berkelanjutan tanpa mengguncang struktur ekonomi yang sudah terbentuk. Akibat penyimpangan dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina Persero Subholding dan K3S menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam pengadaan BBM di Indonesia. Inefisiensi ini terjadi karena biaya penyaluran BBM meningkat. Peningkatan biaya penyaluran BBM tersebut bersumber dari 1. Kegiatan ekspor minyak mentah, 2. Kegiatan impor minyak mentah, 3. Kegiatan impor BBM, 4. Kegiatan pengapalan minyak mentah dan BBM, 5. Kompensasi yang tidak tepat sasaran, 6. Penyaluran solar non-subsidi. Berdasarkan perhitungan ahli terdapat nilai inefisiensi dalam total konsumsi BBM selama periode 2019 sampai dengan 2023 sebesar 380.270.670.353 dan 95 liter, sehingga dampak penyimpangan inefisiensi dalam tata kelola minyak mentah dan BBM akibat dari dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan K3S sebesar 213,42 per liter. Selanjutnya, ketidakwajaran harga BBM tersebut berdampak pada beban keuangan negara dan perekonomian negara, dan keseluruhan kerugian perekonomian negara yang timbul dan penyimpangan tata kelola tersebut sebesar 171.997.835 juta dan 294.223 rupiah. Bahwa terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan tata kelola tersebut, termasuk diantaranya terdakwa dan pihak terkait lainnya, mulai pihak-pihak pada PT Pertamina, eksportir minyak mentah, importir minyak mentah dan produk kilang, dan pihak-pihak lain yang terkait, sehingga para terdakwa dan pihak-pihak terkait lainnya harus dibebankan tanggung jawab sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya secara proporsional. Mohon izin lanjutkan majelis. Izin melanjutkan yang mulia. Analisa pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Bahwa oleh karena dakwaan primer telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh penuntut umum, juga memuat ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang ketentuan hukuman pidana tambahan. Maka selanjutnya penuntut umum akan menguraikan apakah pidana tambahan tersebut dapat dibebankan kepada terdakwa Rifa Siaan. Bahwa ketentuan unsur pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. 1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana pidana tambahan adalah A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud, atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terdakwa di mana tindak pidana korupsi dilakukan. Begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. 2. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B paling lama dalam waktu 1 tahun 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. 3. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut ditentukan dalam putusan pengadilan.
bahwa apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut: A. Dalam pengadaan impor produk kilang BBM, terdakwa tidak menikmati keuntungan atau tidak mendapatkan uang dari hasil tindak pidana korupsi, namun telah memperkaya korporasi sebagai berikut: 1. Memperkaya BP Singapura Private Limited. 2. Memperkaya BP Singapura Private Limited dalam pengadaan gas oil 921. 3. Memperkaya Sinosem International Oil Singapura Private Limited dalam pengadaan gas oil 90 H1 2023. B. Dalam penjualan non solar subsidi, terdakwa tidak menikmati keuntungan atau tidak mendapatkan uang dari hasil tindak pidana korupsi, namun telah memperkaya korporasi. Berdasarkan fakta persidangan tersebut, maka berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Perma Nomor 5 Tahun 2014 terhadap kerugian keuangan negara dalam pengadaan impor kilang BBM dan penjualan solar subsidi tersebut tidak dapat dibebankan kepada terdakwa Rifa Sihaan, dan selanjutnya tanggung jawab korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum pada kegiatan tersebut. Pembebanan tanggung jawab atas kerugian perekonomian negara dan illegal gain, bahwa berdasarkan laporan analisis kerugian perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 sampai dengan 2023 nomor 002 tanggal 19 Juni 2025, terdapat kerugian perekonomian negara seluruhnya sebesar 171.835.294.294.293 rupiah, dan illegal gain sebesar 2.617.340.41 USD yang berkaitan dengan penyimpangan pada tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina tahun 2018 sampai dengan 2003, termasuk di dalamnya pengadaan produk kilang dan penjualan solar yang merugikan PT Pertamina atau PT PPN. A. Terhadap keuntungan tidak sah illegal gain, keuntungan tidak sah illegal gain yang seluruhnya sebesar 2.617.683.340.41 USD merupakan keuntungan ilegal dari kegiatan importasi BBM, sehingga menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak demut yang terlibat dalam aktivitas melawan hukum terkait impor produk kilang BBM pada Pertamina. B. Terhadap kerugian perekonomian negara, bahwa berdasarkan laporan analisis kerugian perekonomian negara akibat perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama pada periode 2018 sampai dengan 2003 nomor 002 tanggal 19 Juni 2025, terdapat kerugian perekonomian negara yang seluruhnya sebesar 171.835.294.294.293 rupiah yang terjadi karena adanya penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Persero pada tahun 2018 sampai dengan 2003 yang telah mengakibatkan inflasi dan kemahalan harga BBM. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan tata kelola tersebut, termasuk adanya keterlibatan terdakwa bersama pihak lainnya, yaitu pihak pada Pertamina yang melakukan perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, pihak eksportir minyak mentah yang turut serta dalam penyimpangan tersebut, pihak importir minyak mentah dan produk kilang yang turut serta dalam penyimpangan tersebut, pihak swasta baik perorangan maupun korporasi yang turut serta dalam penyimpangan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan tersebut harus dibebankan tanggung jawab menanggung pemulihan kerugian perekonomian negara sesuai dengan peran dan perbuatan secara profesional, termasuk dalam hal ini terdakwa Rifa Sihaan memiliki peran dan perbuatan yang merugikan keuangan negara, bahwa terhadap kerugian perekonomian negara yang seluruhnya sebesar 171.835.294.293 rupiah sangat relevan terdakwa untuk ikut bertanggung jawab menanggung kerugian tersebut melalui pembebanan uang pengganti, bahwa penerapan instrumen pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap kerugian perekonomian negara dan illegal gain dari suatu tindak pidana korupsi yang terjadi merupakan bagian dari pemenuhan tanggung jawab dari pihak yang terlibat dalam yang karena peran dan perbuatannya telah mengakibatkan kerugian perekonomian negara, bahwa penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti terhadap kerugian perekonomian negara dan uang pengganti telah dilakukan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusan MA nomor 8432 tanggal 15 September 2025 dalam perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa korporasi Wilmar Group. Bahwa perekonomian negara tidak dapat dipisahkan dari keuangan negara sebagaimana pendapat para ahli sebagai berikut menurut Jimli
Sidik, perekonomian negara tidak bisa dipisahkan dari keuangan negara karena keuangan negara merupakan instrumen utama negara dalam menjalankan fungsi ekonomi. Artinya, jika perekonomian negara dirugikan, pada akhirnya akan bermuara pada kerugian keuangan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dua, menurut Indrianto Seno Aji bahwa kerugian perekonomian negara merupakan bentuk luas dari kerugian keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana korupsi, kerugian perekonomian negara selalu memiliki implikasi finansial meskipun tidak selalu bisa dihitung secara kasat mata atau langsung. Bahwa dengan demikian terhadap terdakwa Rifasiaan dapat dibebankan uang pengganti sebagai bentuk pembebanan tanggung jawab terdakwa terhadap kerugian perekonomian negara sebesar 5 miliar rupiah. Dilanjutkan yang mulia. Analisa barang bukti. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan kami muliakan bahwa untuk mempersingkat bacaan surat tuntutan kami, maka terkait analisa barang bukti kami anggap dibacakan. Kesimpulan, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan yang kami muliakan bahwa berdasarkan uraian dalam pembahasan pembuktian unsur tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa Rifasiaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Bahwa berdasarkan pasal 622 ayat 1 huruf I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang telah berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi telah cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya, kualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi diatur dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sehingga pasal yang dapat dibuktikan terhadap terdakwa adalah pasal 603 junto pasal 20 huruf A, huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat oleh karena atas dasar segala hal yang kami pertimbangkan di atas, kami penuntut umum berpendapat bahwa kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya sebagaimana yang termaktub dalam dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga terdakwa harus dipersalahkan oleh karenanya berdasarkan pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terungkap dalam diri terdakwa alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana atau alasan pembenar, dan alasan yang menghapuskan kesalahan atau alasan pemaaf, maka sudah selayaknya terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Tuntutan pidana, Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, sidang pengadilan kami muliakan. Sebelum kami sampai kepada tuntutan pidana atas diri terdakwa Rifasiaan, perkenankanlah kami menyampaikan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu A. Hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Rifasiaan tidak mendukung program pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perbuatan terdakwa Rifasiaan turut mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara yang sangat besar. Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya. B. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan dengan memperhatikan ketentuan pasal 603 junto pasal 20 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini. Kami penuntut umum dalam perkara ini. Lanjutkan, Mulia. Mohon izin Majelis, kami akan membacakan isi tuntutan atau amar tuntutan secara bergantian, satu persatu Majelis. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan. 1. Menyatakan terdakwa Rifasiaan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUH pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rifasiaan dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak membayar diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. Menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti. Dalam terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa jatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa 1. Barang bukti terdiri dari barang bukti dokumen dianggap dibacakan sampai dengan barang bukti dari berangkas merek Ichiban yang terletak di basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza. 6. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan hari ini, Jumat 13 Februari 2026, penuntut umum ditandatangani. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang memutuskan menyatakan terdakwa Maya Kusmaya secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 63 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Maya Kusmaya dengan pidana penjara selama 14 tahun, dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan, menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 190 hari, menghukum terdakwa membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sesudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan lelang membayar uang pengganti. Dalam terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa jatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti umum terdiri dari dokumen nomor urut nomor 1.1 sampai dengan dianggap dibacakan. Sampai dengan berangkas merek Ichiban yang terletak di lantai basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara. Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza, membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan pidana yang kami bacakan dan serahkan dalam persidangan hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2026, penuntut umum ditandatangani. Lanjut untuk yang terdakwa Edward Korneh. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan 1. Menyatakan terdakwa Edward Korneh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 603 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edward Korneh dengan pidana penjara selama 14 tahun dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar dengan pidana penjara selama 190 hari. Menghukum terdakwa Edward Korneh membayar uang pengganti sebesar 5 miliar rupiah dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 bulan sudah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta milik terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti.
Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda lagi yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun. Dan apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban bayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti. 5. Menyatakan barang bukti berupa A, barang bukti umum terdiri 1 barang bukti dokumen sampai dengan berangkas merek Jiban yang terletak di lantai basement kantor PT Jenggala Maritim Nusantara. Barang bukti tersebut digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Muhammad Keri Adianto Risa. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam persidangan hari ini Jumat tanggal 13 Februari 2026. Penuntut umum ditandatangani. Demikian yang mulia. Jadi giliran tentunya penasihat hukum terdakwa dan terdakwa akan mengajukan pledoi ya atas tuntutan tersebut. Silakan nanti kalau misalnya terdakwa ingin mengajukan secara pribadi silakan. Tapi nanti juga pastikan penasihat hukum juga akan mengajukan tersendiri. Silakan nanti kalau masing-masing mau mengajukan silakan tidak apa-apa. Atau diserahkan kepada penasihat hukum saudara juga tidak apa-apa. Artinya masing-masing bisa mengajukan secara pribadi untuk terdakwa. Baik, untuk itu seperti yang sudah kita jadwalkan bahwasanya untuk pledoi, maka sidang ini kita tunda dan akan kita buka kembali pada hari Kamis tanggal 19 Februari ya, dengan acara pembelaan baik dari penasihat hukum dan terdakwa. Untuk itu maka sidang kita tunda dan akan kita buka kembali sebagaimana disebut di atas. Sebelum tutup, ada yang mau disampaikan dari terdakwa-terdakwa? Cukup? Penuntut umum? Cukup? Penasihat hukum? Cukup ya? Demikian sidang ditutup. Terima kasih. Mana penasihat hukumnya mana? Penasihat hukum ini selanjutnya siapa? Yogi dan kawan-kawan. Ya. Gini. Mana penasihat hukumnya? Ada nggak salah satu? Ini kita buka nanti habis maghrib ya. Karena ini kan Pak Por udah mau. Habis maghrib nanti jam 7.10 kita buka. Gitu ya. Ayo, PH. Sudah